Assalamualaikum. Hai traders, welcome back to my channel. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Darah Daging. Seketika aku ingat tentang permohonan Mang Denny semalam. Soal permasalahan ini, Nenek jangan tahu dulu. Nggak apa-apa, Nek. Ya, itu bekas kamar Mang Yudi. Nanti deh aku izin kalau bertemu dia, Nek. Jawabku menenangkan rasa penasaran Nenek. Hampir saja pagi ini aku salah untuk mengikuti rasa penasaranku yang haus akan jawaban dan kebenaran karena perbuatan sialan itu. Dan jawaban dari Nenek sedikit membuat aku harus membenarkan pernyataanku semalam itu. Yudi dan Dharma semuanya sama. Segera aku menuju kebun dengan Mang Denny mengerjakan apa yang menjadi target agar semuanya bisa memperbaiki dengan perlahan. Siapa tahu saja bisa memperbaiki ekonomi dengan berkebun. Tiba-tiba sambil mengontrol dan bantu-bantu memupuk tanaman, Mang Denny mendekat padaku. Salut dengan sikap dan kesabaran kamu bergelut dengan nafsu di meja makan barusan, Vin. Ucap Mang Denny. Maksudnya, Mang? Tanyaku. Andai tadi kamu keceplosan dan menuduh Yudi pelaku yang menyimpan bingkisan gaib itu, mungkin Nenek bisa tahu hari ini juga, dan keadaannya bisa kacau. Menyangkut keluarga Vin, ini yang menjadi masalah. Tidak semua tentang darah daging itu salah. Kamu memang benar, darah daging ayah kamu. Tapi sayang, ada yang ingin semuanya tidak baik-baik saja. Jawab Mang Denny. Karena itu juga alasannya yang orang itu incar adalah darah dagingnya ayah? Tanyaku. Iya benar, sebegitu takutnya orang yang melakukan itu sampai kamu dan Bayu juga sama. Sekarang untuk melawannya, tunjukkan kalau kamu baik-baik saja dengan keadaan ini dan bisa bangkit. Jawab Mang Denny. Benar apa yang dikatakan Mang Denny, membuat aku harus membuktikan. Tapi sisi lain hati manusia sama, karena nafsu dan emosi sejatinya adalah abadi dalam manusia. Masih ada dan haus akan kebenaran dan jawaban yang secepatnya ingin aku ketahui. Hari-hari selanjutnya, aku hanya menerima kabar baik tentang ayah di sana, di kota J, dan ibu juga begitu juga Bayu. Kabar tentang bagaimana kelangsungan masalah itu perlahan lenyap. Karena aku disibukkan dengan berkebun dan mengolah kebun pisang Nenek yang baru saja hari ini selesai panen, mendapatkan untung yang lumayan, bahkan terbilang besar untung pertamaku dari mengontrol panen pisang. Walau aku juga tidak lupa itu berkat Nenek. Aku simpan baik-baik hasil itu. Keadaan kebun sayuran sudah mulai berjalan sebagaimana mestinya, dan segala gangguan yang pertama kali aku datang ke sini juga sama sekali tidak ada. Sekarang aku merasakan sejatinya berusaha dan belajar berdoa, memperbaiki juga ibadahku. Bertukar kabar dengan ibu dengan segala cerita aku di sini adalah kebahagiaan yang tidak ada duanya. Apalagi Bayu yang sudah siap melanjutkan sekolah di sana dengan kasih sayang eyang dari ibu yang sama baiknya. Sampai pada suatu hari, sudah 1 bulan lebih aku tinggal di sini. Aku mencoba bertanya pada Mang Denny tentang map coklat yang pernah Dharma berikan pada Nenek. Kemudian aku suruh membuangnya. Map itu berkas kuasa, Vin. Dharma dan Yudi sangat menginginkan kekuasaan atas hak tanah ayahmu yang sekarang kamu jadikan kebun sayuran itu. Jawab Mang Denny. Pantas saja Nenek tidak sama sekali membukanya, Mang. Jawabku. Semalam kabar baik datang dari ayahmu. Keadaan soal kebangkrutan usaha ayahmu itu kalau seperti orang sakit, semuanya telah sembuh, Vin. 1 bulan dah kamu di sini, alhamdulillah dengan cepat membaik. Walau kamu ada dendam, biarlah dendam itu menjadi maaf ya, Vin. Jawab Mang Denny. Maksudnya? Tanyaku heran. Nanti saja malam kamu telepon ayahmu. Dia sudah siap dan sudah ingin sekali bicara pada kamu. Jawab Mang Denny. Hari ini adalah hari terbaik dengan kabar terbaik. Karena keadaan yang perlahan aku terima adalah keadaan sebenarnya mendewasakanku di sini. Walau jauh dari harapanku, setidaknya balasannya sangat luar biasa merubahku. Malam yang ditunggu datang. Segera aku telepon ayah dengan menggunakan HP Mang Denny.
Halo ya, ini Kevin, ucapku. Iya, Vin. Gimana berkebun dan berbisnis sayuran begitu menyenangkan? Dengarkan ayah. Maaf untuk segala yang sudah terjadi. Ayah tidak bisa berkata lebih. Pecundang itu adalah ayah. Dan gagal itu adalah ayah juga. Andai keadaannya semua membaik cepat, izinkan ayah membalas kesalahan ayah padamu ya. Ucap ayah dengan tegas. Tidak usah berkata seperti itu. Kevin hanya ingin berjumpa dengan ibu, Bayu, dan ayah, tidak lebih. Jawabku sambil meneteskan air mata. Vin, kalau kamu sedih apa kabar yang di sini? Kuat, secepatnya keadaan akan baik. Mau janji sama ayah? Tanya ayah. Apa itu ya? Jawabku. Jangan jadikan dendam adalah cara terbaik membalas keadaan. Jadikan maaf untuk membuat keadaan sekarang membaik ya. Alhamdulillah semuanya selesai. Sebagaimana mestinya dibantu Pak Kiai di situ dan guru Eyang di sini juga. Sekarang saatnya buktikan ayah dan kamu adalah laki-laki dan sisanya juga adalah berjuang. Sahut ayah menjelaskan. Apa seperti ini obrolan sesungguhnya dengan seorang ayah? Karena keadaan dan juga jarak membuat keadaan keluarga menjadi seharmonis ini. Malam ini aku paham selanjutnya yang akan aku perbuat apa dan memberi jarak pada dendam yang aku tanam. Walau penasaran siapa pelakunya, tidak benar-benar aku lupakan begitu saja. Hari ini di mana sayuran dari kebun yang aku urus akan menjadi panen pertama, dan secara kebetulan juga hari ini kebun sayuran milik nenek yang diurus Mang Denny dan Biso juga panen secara barengan. Kebun penuh dengan petani, beberapa tengkulak, aku merasakan semuanya sangat senang. Apalagi pagi tadi sudah meminta doa agar panen pertama ini menjadi berkah kepada ibu. Semuanya berjalan sangat normal dan hasilnya di luar dugaanku. Aku dan nenek sangat untung, para petani juga ditambah bonus dan lain-lain oleh nenek. Semuanya dalam keadaan senang. Apalagi keadaannya semakin membaik setelah badai cobaan datang, ada pelangi indah datang. Walau tidak selalu datang ketika badai itu berakhir. Bahkan aku bisa mengirim sedikit hasil panenku pada ibu melalui Mang Denny yang sering pergi ke pasar. Hal ini menjadi kebahagiaan lainnya juga. Kebun pisang menjadi semakin tumbuh buah-buahannya lagi. Kebun kembali ditanam, menambah luas sedikit setelah Mang Denny menyarankan untuk diperluas. Aku mengikuti saja sarannya. Aku semakin semangat hanya untuk apa yang pernah dikatakan ayah. Buktikan kalau keadaan ini kita bisa melewatinya. Sudah hampir 4 bulan aku di sini dan aku anggap semua persoalan selesai karena sudah tidak ada lagi obrolan apapun dengan Mang Denny tentang keanehan dan juga tidak ada lagi aku rasakan. Mang Denny lega masalah beberapa bulan saat pertama aku sampai sini tidak sampai nenek mengetahuinya. Besok adalah panen keduaku. Hari ini aku pulang menuju rumah sangat sore sekali. Bahkan saat azan maghrib berkumandang, aku masih berjalan menuju rumah. Sampai di depan rumah aku duduk dengan santai, sembari melihat bergantinya awan jingga menuju hitam secara perlahan. Angin sore ini sangat tidak biasanya. Dari arah depan teras aku melihat mobil Mang Darma datang dengan sorot lampu mobil yang mengarah tepat ke arahku. Segera Mang Darma turun hanya sendirian, senyuman manis yang belum pernah aku lihat sebelumnya, sambil berjalan ke arahku. Wih Kevin, petani muda yang sukses. Gimana hasil panen kemarin? Kata nenek kamu hebat. Kata saja anak Asep. Ucap Mang Darma sambil ketawa kemudian duduk. Aku masih heran dengan sikap anehnya Mang Darma. Tapi aku abaikan dan menjawab rendah seadanya saja. Mang Darma cerita dan bertanya bagaimana map yang pernah dia titipkan ke nenek. Apa sudah nenek baca? Aku menjawab seadanya saja dengan memang apa yang pernah nenek lakukan. Ya sudah, abang masuk dulu mau bertemu nenek kamu itu. Sukses terus petani muda. Jawab Mang Darma sambil mengelus kepalaku. Aku tahu itu adalah ejekan untukku. Tentunya ingin sekali aku menjawabnya dengan kalimat kasar yang sudah aku tanam sejak dia mengatakan tentang nama ayahku. Apalagi nama Darma dan Yudi
adalah dua nama yang aku curigai sudah berbulan-bulan ke belakang ini. Karena aku merasa ada sangkutannya dengan kebangkrutan usaha ayahku dan gila warisan juga kekuasaan. Aku masih saja duduk dan tidak tahu kenapa tatapanku tertuju pada mobil Mang Darma. Aku hanya memandangnya saja, pandanganku tepat kepada bagian depan, sebelah kemudi. Entah kenapa juga tiba-tiba aku ingat mimpi kecelakaan dengan mobil itu. Kejadian mimpi waktu pertama aku diantarkan Mang Darma ke rumah ini. Kepalaku tiba-tiba berat sekali, seperti ada yang memukul kepala, bahkan lebih sakit. Dan lebih parahnya, sakitnya itu ketika aku paksakan memejam. Dalam mata gelap ini, kejadian berhadapan dengan nenek tua yang menyeramkan itu hadir kembali. Aku tahan sekuat tenaga, rasa sakit itu semakin sakit. Aku melihat kembali kejadian mimpi dengan sadar, kepala yang semakin sakit. Mobil tabrakan dan sosok nenek tua menyeramkan itu menuntun Bayu, adikku, sama persis sekali. Aku lawan rasa sakit dengan memejamkan mata. Perlahan mataku terbuka sangat perlahan. Pandanganku belum normal, sedikit buram berbayang. Perlahan mulai membaik dan sakit perlahan hilang begitu saja. Dengan pandangan yang sama aku melihat ke arah mobil. Nenek tua menyeramkan itu melihat ke arah mukaku. Dia berada di dalam mobil yang gelap karena kaca mobil yang masih terlihat jelas oleh lampu rumah. Tatapannya melotot dengan tersenyum dan muka penuh darah. Aku segera bangkit hanya persekian detik karena kaget dan takut. Baru saja aku berdiri dan berbalik badan untuk menghindari tatapan nenek tua menyeramkan itu. Aku melihat Mang Darma berjalan dari dalam rumah keluar dengan senyuman yang sama manisnya. Tanpa sepatah kata pun melewati aku dengan hanya tersenyum. Karena aku masih kaget dan takut, segera aku berjalan ke dalam rumah dan nenek sedang duduk melamun. "Nenek kenapa?" tanyaku. "Tidak apa-apa, Dini barusan nanyain kamu tuh di belakang," jawab nenek tanpa melihat ke arahku. Segera aku menuju Mang Denny yang sedang duduk di teras sambil merokok. Aku mendekat dan langsung bercerita tentang apa yang sudah barusan aku alami. Melihat sosok nenek tua itu kembali dan menceritakan juga tentang rasa sakit yang aku alami. Herannya, Mang Denny hanya melamun tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Padahal aku menceritakannya dengan detail dan benar-benar heran juga takut. Beberapa detik aku terdiam dan melihat sikap aneh Mang Denny. Semoga besok panen berhasil ya, Vin, dan keadaannya baik-baik saja, jawab Mang Denny dengan nada datar. "Kenapa memangnya, Mang?" tanyaku. Baru saja semalam Amang bermimpi sama dengan yang kamu lihat, sosok nenek tua yang pernah Amang dengar dari cerita kamu. Dan sekarang kamu bercerita yang sama yang pernah kamu alami sebelumnya, jawab Mang Denny perlahan. "Apa semuanya belum membaik, Mang? Beberapa bulan kebelakang semuanya membaik," tanyaku. Berdoa saja semoga besok membaik panen kita ya. Ingat sama Gusti Allah dan insya Allah juga Amang sangat yakin besok akan berhasil panen kita ya. Jangan dulu berpikiran aneh-aneh ya, Vin. Amang minta malam ini Amang mau laporan ke ayah kamu, jawab Mang Denny. Aku segera mandi, makan bersama, dan anehnya nenek menjadi diam, hanya menyarankan besok semoga berhasil panennya dan semoga lancar. Hanya perkataan seperti itu saja. Bahkan Biso juga sama menjadi diam, seperti menyembunyikan sesuatu padaku. Meja makan pertama dengan tanpa obrolan dan penuh pertanyaan. Selesai makan, segera aku beristirahat dengan mencoba menepis segala pikiran aneh yang datang tanpa diharapkan tersebut. "Vin, bangun. "Ah, iya Nek, ini masih pagi sekali," jawabku sambil melihat jam 04.30 pagi. Bahkan azan subuh juga belum berkumandang. "Cepat bangun, ada kejadian aneh di kebun. Segera menyusul ke sana ya. Nenek mau ke sana juga sekarang, ke kebun buru-buru," ucap nenek tergesa-gesa. Segera nenek pergi begitu saja. Aku belum sadar penuh. Pertama masih kaget, dan kedua masih pagi sekali. Ada apa ya? Segera aku bangun langsung hanya mencuci muka, meninggalkan rumah dan berjalan cepat menuju kebun.
Dari kejauhan sudah tercium bau busuk sayuran, karena juga angin pagi sangat lumayan kencang. Tumben bau busuk seperti ini, pikirku dalam hati. Segera aku sampai dan melihat Mang Denny sedang berkeliling, menyoroti dengan lampu senter hampir semua bagian kebun aku dan nenek. Nenek masih terdiam mematung dan aku di sebelahnya masih heran. Apa yang terjadi? Kejadian apa? Biso dan satu orang petani perempuan melakukan hal yang sama. Mang Denny ditemani petani laki-laki berdua bolak-balik melihat dan menyoroti satu persatu sayuran yang hari ini akan dipanen. "Kenapa, Nek? Ini ada apa?" tanyaku. "Semua sayuran yang akan dipanen hari ini busuk semua, Vin. Lahan nenek dan lahan kamu juga sama," jawab nenek perlahan. "Kok bisa, Nek? Kemarin aku cek masih segar-segar semuanya," jawabku heran. Nenek tidak menjawab lagi, hanya mematung. Aku segera berjalan menuju Mang Denny. "Mang, semuanya busuk?" tanyaku. "Iya, Vin. Aneh, baru kali ini dan semuanya busuk. Padahal kemarin kamu tahu kan semuanya segar dan sudah siap panen hari ini," ucap Mang Denny sambil terlihat sangat tidak percaya sama denganku. "Kalau begini, apa biasa penyebabnya, Mang?" tanyaku. "Ini benar-benar aneh, Vin. Tidak mungkin sebelumnya kalau mau gagal panen karena busuk seperti ini. Pasti Amang tahu dan paham awal gimananya. Ini tiba-tiba Bi Uyum dan Mang Kardi datang ke rumah dan kasih kabar busuk sayuran karena rumah dia sebelah sana tidak jauh," ucap Mang Denny sambil menunjuk ke arah rumah Bi Uyum dan Mang Kardi. Aku langsung berjalan kembali ke arah nenek. Nenek sudah 2 kali berkata padaku mengalami kegagalan panen yang tidak masuk akal ini, dan nenek hanya diam, kemudian kembali ke rumah begitu saja. Mang Denny dan petani Mang Kardi juga sama-sama heran karena semuanya tidak masuk akal. Aku hanya mendengarkan kemungkinan terjadinya gagal panen karena busuk hanya dalam 1 malam, itu sangat kecil penyebabnya. Setelah itu juga hari makin pagi karena barusan saja azan subuh berkumandang. Setelah itu para petani yang akan memanen berdatangan dan sama ikut merasakan keanehan. Apalagi panen sebelumnya teramat sukses. Akhirnya sayuran itu dikumpulkan dan dibuang begitu saja, dan bukan dengan jumlah sedikit. Tidak ada satupun yang tidak busuk, semuanya busuk. Mang Denny mengajak aku segera pulang tanpa ada obrolan apapun. Masih merasa kaget dan tentunya heran. "Mang, kalau ini sangat aneh, ada kaitannya dengan kejadian kemarin?" tanyaku ketika sampai rumah. "Harusnya iya, karena hanya 2 kali dalam hidup Amang mengalami hal ini." Kemudian dari pagi sampai siang Mang Denny dan nenek hanya mengobrol segala kemungkinan logis yang terjadi, dan tidak lupa juga nenek suruh mengabari Asep kepada Mang Denny untuk menceritakan kejadian gagalnya ini. "Dan jangan kasih tahu Yudi atau Dharma, ingat," ucap nenek. Setelah Mang Denny mengabari ayah, Mang Denny mengobrol lagi dengan nenek. Herannya, tidak lama dari Mang Denny telepon ayah, aku mendengar suara mobil. Tanpa disuruh, aku langsung berdiri dan melihat mobil Mang Yudi datang. "Siapa, Nak?" tanya nenek. "Mang Yudi, Nek." Jawabku heran. "Kamu telepon Yudi, Den?" tanya nenek. "Tidak, Nek. Sama sekali tidak." Jawab Mang Denny sama herannya dengan aku juga nenek. Tidak lama Mang Yudi masuk. Kita bertiga masih kaget dengan kedatangan Mang Yudi, yang bilang kebetulan ada perlu dengan Mang Denny, dan melihat di lahan kebun banyak sayuran numpuk membusuk. "Kenapa bisa semuanya begitu, Nek? Si Denny sudah tidak becus mengurus kebun atau gimana? Tadinya aku mau bertanya soal pisang ke dia, tahu gagal begini jadi ragu," ucap Mang Yudi dengan nada datar. "Bukan salah Denny, lagian cuma ditinggal 1 malam langsung busuk begitu. Sudahlah, jangan menyalahkan dia kamu, Yud. Kalau ngomong yang sopan, walau Denny di bawah kamu umurnya," jawab nenek tegas. Aku kaget apa yang dikatakan Mang Yudi, seberani itu bicara dalam kondisi yang seperti ini. "Ya jelas dong, Nek. Siapa lagi yang ngurus semua kebun? Kan si Denny doang. Masa gagal mau nyalahin si Kevin? Kan dia baru berhasil panen bulan kemarin," ucap Mang Yudi. "Jangan menuduh gitu, Kang. Aku bukan setahun 2 tahun di sini. Kenapa berani sekali bicara seperti itu? Dan jangan bawa-bawa Kevin," jawab Mang Denny dengan emosi. "Sudah, jangan malah berantem. Sudah kamu diam, Denny. Dan kamu juga, Yudi. Apalagi keperluan kamu kesini?"
Tanya nenek. Aku kan bilang daripada rugi sekarang seperti ini bukan rugi kecil, ini besar, Nek. Sudahlah, tanah asep itu kasih ke aku. Aku pinjamkan ke bank untuk aku modal. Lagian si Kevin mana bisa berkebun kalau gurunya saja si Denny menggagalkan usaha nenek dengan jumlah besar. Ingat Denny, dan kamu juga Kevin, kerugian ini gara-gara kalian. Ucap Mang Yudi sangat emosi. Aku sudah tidak bisa menahan rasa sabar lagi dengan ucapan yang sebegitu teganya keluar dari mulut Mang Yudi. Kerugian? Amang bilang kerugian? Terus apa hubungannya dengan bukan hak Amang ingin tanah ayah? Minimal kalau Amang ingin dengan cara baik, jangan dengan cara menyalahkan atau mengambil bukan haknya. Sudah tak mampu bisnis, masih berharap kekuasaan dan gila warisan juga. Ucapku sama emosinya dengan Mang Yudi. Tiba-tiba nenek, Mang Denny melihat ke arahku seolah tidak percaya dengan perkataanku barusan. Hebat sekali, anak kecil sudah berani bicara seperti itu. Kata saja ayahnya bangkrut. Mendidik anak pun tidak becus, dan sekarang dengan si Denny pembantu itu, kamu membuat nenek sendiri menjadi sama ruginya. Sebentar lagi juga pasti bangkrut, sama. Ucap Mang Yudi dengan keras. Yudi, sudah cukup. Keluar kamu dari rumah saya sebelum saya bersumpah mengutuk kamu dengan ucapan saya. Saya ini ibu yang membesarkan kamu. Saya ini ibu kamu. Pergi. Ucap nenek sambil berdiri dan menangis. Andai hanya aku dan Mang Denny, aku yakin Mang Yudi sudah pasti diberi pelajaran fisik oleh Mang Denny, karena aku juga sama manusia yang punya batas kesabaran. Akhirnya Mang Yudi pergi seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan nenek. Aku dan Mang Denny segera mendekat pada nenek, menenangkan nenek. Tidak ada sepatah kata pun dari aku, Mang Yudi dan nenek. Semua berlomba menenangkan emosi masing-masing menurun, walau tidak mudah. Setidaknya karena satu kata, menghargai adanya nenek. Aku benar-benar tidak menyangka kedatangan Mang Yudi siang ini membuat keadaan makin kacau. Dalam pikirku, tidak mungkin ada abu tanpa adanya api. Semuanya berjalan di atas sebab akibat atau akibat sebab. Sekarang kejadian penuh keanehan setelah kebangkrutan ayah yang sebelumnya aku pikir sudah berakhir, ternyata tidak, dan belum sama sekali. Aku dan Mang Denny adalah korban yang menjadi tersangka atas kejadian dan kegagalan ini, walaupun tuduhan itu keluar dari mulut orang yang benar-benar gila warisan, juga kekuasaan. Tapi bukankah kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang diperjuangkan? Oke traders, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Stay safe dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.